Saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to Scripture alone, for the glory of God alone. Kalimat ini mengingatkan kita akan 5 sola yang dihasilkan pada masa reformasi, di mana pada masa pra-reformasi terjadi penyimpangan atau penyelewengan tentang doktrin kekristenan yang berdasarkan pada Alkitab, baik mengenai keselamatan, pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Karena itu bapak-bapak gereja seperti Martin Luther, John Calvin, dan juga yang lainnya melakukan reformasi doktrin untuk mendasari iman Kristen supaya tetap berpusat pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi untuk pengajaran yang benar mengenai doktrin kekristenan. Sola gratia, grace alone, atau hanya anugerah. Sola fide, faith alone, hanya iman. Solus Christus, Christ alone, hanya Kristus. Dan sola scriptura, Scripture alone, hanya Alkitab. Kemudian soli Deo gloria, glory to God alone, atau segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yang biasa kita kenal dengan 3 sola ya, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena iman, dan hanya oleh karena Alkitab. Hal-hal ini mendasari iman Kristen sebenarnya, yang tetap memiliki pemahaman yang benar bahwa keselamatan hanya oleh karena anugerah melalui iman kepada Kristus, yang didasarkan pada pemahaman Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah. Nah, di dalam doktrin sola gratia memberi pengertian bahwa keselamatan bukan dihasilkan atau berdasarkan pada kekuatan, kemampuan, dan usaha manusia itu sendiri. Tetapi keselamatan itu adalah karunia, pemberian atau anugerah Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena itu dikatakan di sana, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sola fide, hanya oleh iman atau hanya iman, berdasarkan pada iman. Kita dibenarkan karena iman, dan hanya melalui iman kepada siapa? Kepada Kristus. Ajaran ini merupakan reaksi terhadap doktrin yang menekankan bahwa hasil keselamatan itu diperoleh karena perbuatan baik. Perbuatan baik kita itu tidak menjamin untuk kita diselamatkan, tetapi iman kita kepada Kristus sebagai jaminan keselamatan itu. Through faith alone, in Christ alone. Sola scriptura, hanya Alkitab atau hanya oleh Alkitab. Alkitab menjadi standar bagi kita karena ineransi Alkitab itu sendiri. Dia tidak mengandung kesalahan, dia tidak bersalah. Alkitab memiliki otoritas. Alkitab memiliki kejelasan mutlak untuk mendidik, untuk menuntun kita dalam kebenaran. Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas yang tidak mungkin salah dalam membangun iman kita kepada Kristus. Karena itu ketika Martin Luther diminta untuk menarik kembali ajarannya dan diminta dia untuk mengaku bersalah di hadapan publik mengenai apa yang sudah dituliskan oleh dia dan ajarkan tentang Injil keselamatan melalui iman dan tentang hakikat gereja, ya dia tidak bersedia atau dia tidak mau mengaku salah dan menarik pengajarannya. Kenapa saudara? Karena firman sepenuhnya menguasai dia, dan dia meyakini bahwa Alkitab dengan jelas mengajarkan kebenaran dan keselamatan. Karena bagi Luther, ya telah terjadi penyimpangan atau penyelewengan pengajaran yang tidak sesuai lagi dengan Alkitab. Dan di sini kita melihat bagaimana sikap reformasi terhadap doktrin kekristenan pada abad yang ke-16 waktu itu yang didasarkan pada Alkitab. Kalau kita melihat prinsip-prinsip penting yang ditekankan kembali pada gerakan reformasi itu sendiri adalah sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Hanya percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab yang adalah firman Allah.
karena hanya Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi. Karena itu saudara, ingat, kita diselamatkan hanya oleh anugerah, berdasarkan iman kepada Kristus dan Alkitab sebagai dasar pengajaran itu, supaya orang tidak membanggakan diri, tetapi kembali kepada Allah yang mengerjakan semuanya itu. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah.